Kasus persebaran COVID-19 di Kota Malang belakangan ini cenderung turun. Turunnya kasus COVID-19 ini juga berdampak positif pada antrian bed occupancy rate atau BOR di rumah sakit rujukan COVID-19 yang ikut turun. Antrian bed occupancy rate atau BOR di 11 rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Malang saat ini cenderung turun. Dari 11 rumah sakit rujukan COVID untuk BOR ICU yang terisi sebanyak 24,39%, BOR isolasi terisi 12,46%, dan BOR IGD terisi 9,64%. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Muarif mengatakan bahwa saat ini sudah tidak ada antrian pasien untuk BOR di rumah sakit rujukan. Ini dikarenakan kasus COVID-19 di Kota Malang menunjukkan tren penurunan. Sedangkan terkait dengan adanya pasien yang masih melakukan isolasi mandiri, Dr. Husnul mengatakan untuk pasien yang isoman diperbolehkan dengan syarat yang harus dipenuhi, yakni hanya tinggal berdua dan kondisi rumah serta lingkungan mendukung. Sementara turunnya kasus persebaran COVID-19 di Kota Malang membuat kasus aktif di Kota Malang hingga 16 September sebanyak 114 kasus aktif. Dari 114 kasus aktif ini, 64 pasien dirawat di rumah sakit. 42 pasien menjalani isolasi di rumah isolasi terpusat, dan 6 pasien lainnya menjalani isolasi mandiri. Dengan turunnya kasus COVID-19, Dr. Husnul juga optimis status Kota Malang akan segera turun ke level 2 PPKM. BOR IGD itu yang terisi 9,64%. Kapasitasnya 83, yang terisi 8. Itu artinya sudah tidak ada antrian lagi di ICU atau tidak ada. Kasus aktif kita tanggal kemarin 114, ya, terdiri dari 64 yang dirawat di rumah sakit, 42 di isoter, kemudian ada isolasi mandiri di rumah sisanya. Ya. Dengan begitu optimis dok nanti bisa turun level Kota Malang? Kita upayakan ya dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di indikator. Kalau yang dosis 1 kita itu 67,56. Simon Alfredo melaporkan. Pemberlakuan arus lalu lintas ganjil genap di Kota Malang baru dalam tahap wacana. Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto menjelaskan untuk menerapkan ganjil genap butuh proses yang panjang. Sementara wacana pemberlakuan arus lalu lintas ganjil genap merupakan upaya menekan kasus COVID-19 dan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Malang. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto. Ia menjelaskan pemberlakuan arus lalu lintas ganjil genap masih dalam tahap wacana. Untuk itu dalam memberlakukan arus lalu lintas ganjil genap masih butuh proses yang panjang, yakni dengan mengadakan rapat dengan Forum Komunikasi Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, dan LLAJ untuk mengkaji sarana prasarana yang akan digunakan dalam penerapan arus ganjil genap. Apabila semua prosedur sudah dilakukan dengan benar, pihaknya akan mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota Malang untuk membuat dan menerbitkan peraturan wali kota atau perwali untuk menaruh rambu-rambu lalu lintas di jalan yang akan diberlakukan ganjil genap. Kapolresta juga menambahkan bahwa wacana pemberlakuan arus lalu lintas ganjil genap merupakan upaya dalam menekan kasus COVID-19 di Kota Malang, sehingga kasus kembali turun dan aktivitas masyarakat kembali normal seperti sebelum pandemi COVID-19. Selain untuk menekan angka kasus persebaran COVID-19, wacana pemberlakuan ganjil genap juga untuk menekan kasus kecelakaan di Kota Malang, umumnya di Jawa Timur yang cukup tinggi. Terkait masalah ganjil genap ini baru wacana, akan kita laksanakan atau tidak dalam hal pembatasan kegiatan masyarakat. Yang kedua, terhadap arus tingginya, meningkatnya arus lalu lintas di wilayah Kota Malang sendiri, sehingga juga membatasi adanya tingginya laka lantas. Teman-teman tahu sudah berapa setahun ini masyarakat kita yang meninggal sesi akibat korban laka lantas? Hampir 7.000-an lebih di wilayah Jawa Timur. Kota Malang nanti juga kita akan membatasi, itulah gunanya mencegah. Bagaimana kita mencegah untuk terjadinya pelanggaran, terjadinya tingginya angka laka lantas yang mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia, termasuk kita menekan angka COVID ini.
Simon Alfredo melaporkan. Rencana alih fungsi Stadion Brantas dijadikan tempat penampungan sementara pedagang Pasar Batu belum selesai. Pasalnya, pihak Diskomdak Kota Batu hingga saat ini belum menerima rekomendasi dari Kemenpora terkait alih fungsi Stadion Brantas Kota Batu. Kementerian Olahraga melakukan kunjungan ke tempat relokasi pedagang Pasar Batu di Stadion Brantas Kota Batu. Selain melakukan kunjungan, rombongan Kemenpora bersama tim KONI dan Diskumdak juga mensurvei kelayakan beberapa lapangan sepak bola di wilayah Kota Batu yang dijadikan tempat sementara kegiatan olahraga sepak bola di Batu. Hal ini akan dijadikan bahan referensi karena Stadion Brantas dialihfungsikan sementara sebagai tempat relokasi pedagang Pasar Batu. Terkait rekomendasi alih fungsi Stadion Brantas Kota Batu sebagai tempat penampungan sementara pedagang, Diskumdak harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Yuni Kusmiati, Kabag Hukum Kemenpora mengatakan terkait hasil kajian dan proposal permohonan alih fungsi Stadion Brantas belum masuk di Kemenpora. Kemungkinan besar syarat utama alih fungsi dalam hal surat permohonan belum dibuat oleh pihak Diskumdak. Kami dari rombongan Kementerian Pemuda dan Olahraga, kami mendapatkan arahan dari pimpinan kami, Bapak Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk tinjau lapangan. Jadi kami sudah membawa surat tugas untuk tinjau lapangan terkait dengan alih fungsi dari Stadion Brantas ya, Gelora Brantas seperti itu. Jadi setelah ini mungkin kami juga ada matriks untuk compliance-nya. Jadi kelengkapan berkas, kemudian juga dilengkapi dengan survei hari ini seperti itu. Nanti kami olah lagi apakah dari pihak Pemkot Kota Batu bisa mendapatkan rekomendasi alih fungsi tersebut. Jadi kedatangan kami di sini seperti itu. Sementara pihak Diskumdak mengaku alih fungsi Stadion Brantas sifatnya hanya sementara, sehingga kajian yang dilakukan dalam alih fungsi stadion tinggal mengirim ke Kemenpora agar rekomendasi alih fungsi Stadion Brantas dijadikan tempat sementara penampungan pedagang bisa segera terrealisasi. Dengan dialihkannya fungsi Stadion Brantas sebagai tempat penampungan sementara pedagang Pasar Kota Batu, diharapkan masyarakat Batu maupun pedagang tetap mendukung agar pembangunan Pasar Kota Batu bisa terlaksana dengan lancar. Prinsipnya memang rekomendasi sementara itu kan jarang sekali, biasanya permanen ini sementara. Kan kita hanya untuk relokasi aja. Kaitannya dengan Stadion Bumi Aji ini, Pak? Iya, Pak. Kan dia lihat stadion olahraganya kayak sepak bola dan sebagainya. Kalau misalnya di sana dimanfaatkan, dia melihat, oh ada nggak stadion yang lain representatif untuk digunakan. Ini pengganti sarana olahraganya ya, Pak ya, bukan pengganti tempat relokasi seperti itu, Pak. Oh, ini bukan. Ini gini loh. Jadi dia kalau kan dia yang dia lihat itu kemarin, makanya kan dia survei. Ya, saya survei kan kepentingannya sepak bola dan sebagainya. Kalaupun di situ pasti digunakan dan sebagainya kan dia lihat. Padahal tadi saya beritahu bahwa nanti itu penggunaannya itu kan jamnya kan beda. Jamnya kan jam 12 sampai jam setengah 8 gitu. Sehingga harapan kita pagi hari dan siang hari pun masih bisa dimanfaatkan. Jadi intinya survei melihat itu aja. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang penghujan, warga masyarakat dan pengguna jalan dihimbau untuk lebih waspada ketika beraktivitas di jalan pada saat hujan turun. DLH Kota Malang melakukan pengurangan dahan pohon di pinggir jalan untuk keamanan warga dan pengendara. Pengurangan dahan besar dan bahkan pemotongan pohon dilakukan oleh DLH Kota Malang untuk mengamankan warga dan pengendara akibat keberadaan pohon pinggir jalan. Salah satunya jenis pohon randu yang ketika buahnya jatuh dan keluar kapas bisa mengganggu pengendara dan warga sekitar. Sehingga sudah ada kurang lebih 10 pohon randu yang ditangani DLH. Keberadaan pohon jenis randu ini sempat dikeluhkan warga karena kapas yang jatuh ke jalan dan berterbangan sehingga mengganggu warga dan pengendara. Menurut Mandor 2 DLH Kota Malang menjelaskan pengurangan dahan pohon ini dilakukan untuk keamanan warga dan pengguna jalan. Terlebih pada hujan pertama kemarin sudah ada 4 pohon yang tumbang di Kota Malang. Di lokasi Jalan Ki Ageng Gribik menyisakan 1 pohon randu yang segera akan ditangani oleh pihak DLH Kota Malang dan perlahan pohon pelindung jenis randu ini akan digantikan dengan jenis lainnya. Memotongkan untuk perepesan sementara ini pohon randu
2 pohon dan untuk kelanjutannya penebangan. Khusus untuk pohon rambu saja. Ini tetap antisipasi Pak gara-gara ini ya apa? Ya gara-gara ini buahnya ini mengganggu pengguna jalan kalau jatuh. Iya. Apalagi sekarang tak lagi penghujan Pak ya ini. Musim hujan untuk mengurangi rawan tumbang. Ya. Untuk di kawasan sini kan masih banyak. Iya ini kawasan jalan Ki Ageng Gripling. Ya. Sementara ini untuk randu saja yang. Ya. Tapi pohon-pohon besarnya sudah masih Pak ya masih lebat gini Pak ya? Iya untuk masih lebat tapi lanjut ke depannya ya tetap ada perempesan. Perempesan Pak. Biar baik. Iwan Hikmawan melaporkan. Menjelang akhir pekan, arus kendaraan yang melintas di Jalan Raya Sumber Berantas Batu mengalami peningkatan. Tidak hanya itu, warung pinggir jalan dan tempat penjual bunga juga ramai pengunjung. Beginilah yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Sumber Berantas Bumiaji, Kota Malang menuju ke arah Cangar. Kendaraan yang melintas mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa sehingga badan jalan terlihat ramai. Walaupun tempat wisata di Kota Batu masih sangat terbatas yang dibuka, tetapi tidak menyurutkan warga untuk datang dan berkunjung ke Kota Batu, karena masih banyak pilihan untuk bersantai menikmati wisata kuliner dengan harga terjangkau. Salah satunya di kawasan Sumber Berantas ini terdapat beberapa tempat wisata petik stroberi maupun warung kuliner dengan dukungan keindahan alam, lahan pertanian, dan suhu udara yang sejuk. Menurut salah seorang warga menjelaskan, sudah memasuki minggu keempat ramainya jalan dan warung kuliner di kawasan Jalan Sumber Berantas, walaupun wisata air panas Cangar masih belum dibuka. Di sepanjang jalan terlihat kawasan lebih ramai dibandingkan hari biasa, dengan cukup banyak pengunjung di warung-warung kuliner pinggir jalan. Tidak hanya itu, kawasan Jalan Raya Sidomulyo tempat penjual bunga juga terlihat ada peningkatan pengunjung. Warga dan pemilik usaha berharap kondisi bisa semakin membaik sehingga akan berdampak pada meningkatnya kunjungan dan perekonomian warga bisa ada peningkatan. Sudah rame mulai 4 minggu. 4 minggu yang lalu sampai sekarang Pak ya? Biasanya sepi sekali. Jualan nggak ada yang mampir di warung. Tapi sekarang sudah. Saya lihat di atas itu. Ya sudah mulai rame. Mulai rame Pak ya? Tapi berarti setiap Sabtu Minggu Pak ya? Sabtu Minggu ramenya. Biasanya mulai jam berapa nih Pak? Jam 8 sudah mulai rame kalau hari Sabtu Minggu. Hari Sabtu, sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Berarti Pak ya, pendapatan para ini ya, penjual agak meningkat juga Pak ya? Agak meningkat, dari hampir 1 bulan ini pokoknya sejak dibuka PSBB. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kegotong royongan, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-112 resmi dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0818 Malang, Batu bersama masyarakat di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sebanyak 47 sasaran baik fisik maupun non-fisik dikerjakan secara bergotong royong. Program TNI Manunggal Membangun Desa ke-112 dilaksanakan jajaran Kodim 0818 Malang Batu bersama warga Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sasaran TMMD di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang meliputi Dusun Sayang, Dusun Janten, dan Dusun Jabon. Sebanyak 47 rumah tidak layak huni atau RTLH dilakukan pemugaran oleh TNI yang bergotong royong bersama warga setempat. Tidak hanya rumah tidak layak huni, program TNI Manunggal Membangun Desa ke-112 ini juga membangun tempat ibadah yaitu musola di Dusun Sayang, Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang. Untuk mempercepat peningkatan roda perekonomian warga setempat, program TMMD selain membangun rumah tidak layak huni, juga melaksanakan kegiatan berupa membangun sarana infrastruktur jalan yang tembus dari Desa Tulungrejo menuju Desa Ngabab, Kecamatan Pujon. Salah satu warga mengaku sangat berterima kasih kepada TNI dan pemerintah Kabupaten Malang karena peduli dengan warga masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni, sehingga dengan semangat kegotong royongan warga dengan TNI, rumahnya menjadi layak tidak lagi bocor jika musim hujan. Sementara Dan Ramil Ngantang, Kapten Jumawi mengatakan, program ini tak hanya membangun sarana, tapi sekaligus membangun hati dan jiwa masyarakat dalam hidup bernegara dan berbangsa.
sehingga tumbuh kembangnya semangat berbangsa dan bernegara, dan pelaksanaan TMMD menjadi momen menumbuhkan sikap gotong royong antara semua pihak, khususnya TNI dan warga. Pelaksanaan TMMD ke-112 Kodim 0818 Kabupaten Malang dengan tema TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri dari tanggal 15 September hingga 14 Oktober mendatang, sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat untuk menuju kesejahteraan dalam bernegara dan berbangsa. Untuk fisik, untuk sasaran RTLH, rumah tinggal layak huni itu sekitar 47 rumah. Ini kita sebar ada 4 dusun, yaitu Dusun Sayang, Dusun Jabon, Dusun Gagar maupun Dusun Ganten. Nah, kemudian untuk ada sasaran drainase, karena di sini di lereng gunung sehingga perlu untuk drainase dilebarkan kembali supaya tidak mampet. Nah, kemudian perbaikan musola dan untuk pengecoran jalan cor beton. Ada satu lagi untuk jalan ini karena sangat dibutuhkan masyarakat pada saat untuk ke pasar maupun untuk ke sekolah. Demikian. Yanto Yancung melaporkan. Dan laporan perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya di hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan makan makanan yang bergizi. Mewakili kerabat kerja, saya Ita Purwaningsih. Undur di hadapan Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.